Terus Nah, kenapa itu. kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah, kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Kalau Yesusku Allah, terus Mak kenapa? Kok marah, ngamuk? Bukan yang ngarah, Kok jangan nggak mengerti nangis. toleransi Pak? Bukan yang nangis kan. Tuhan nangis, orang kan pun ini. sibuk kali. Kok debat? Emang sibuk lah hidup kau, nggak bahagia kali hidup kau Pak. Nggak puas sekali kau sama Tuhanmu, sampai Tuhan orang pun mau kau debat. Bukan. Kenapa? Ini kan Apa nggak cukup kesempurnaan ini di punya Iya, Bapak? kok. Apa masih kurang? Nggak sempurna Judulnya kali gitu rupanya aja. imanmu, sampai sibuk kau ngurusin Tuhan orang. Kalian lah yang ku tengok paling sibuk ngurusin Tuhan kami. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, siapa nih? Asyidibah atau Sabrel deh, Sabrel. Halo Sabrel, shalom. Selamat malam. Ya malam Pak, silakan. Tanya apa? Coba diterangkan deh tentang Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu gelarnya Tuhan, lalu kodratnya ditambahkan manusia. Jadi Yesus apakah manusia? Yes, amin. Apakah dia Tuhan? Yes, amin. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan ketika lahir itu, dia lahir dalam keadaannya sebagai manusia. Dan pada saat yang sama dia disebut Tuhan. Jadi apakah dia Tuhan? Betul. Apakah dia manusia? Betul. Pernah mengaku dia sebagai Tuhan? Oh, Yohanes 13 ayat 13. Karena memang akulah Tuhan. Yesus Itu coba berkata, di 6.770 kesalahan di kitab kalian umat Kristen. Coba Anda bagaimana menurutnya? ya, Satu aja dulu, satu aja dulu. Satu aja dulu, buktikan satu aja. Di mana? Apa yang menjadi kesalahan itu? Gini, kalau Anda mengambil penelitian orang, hasilnya Anda berikan kepada kami, lalu Anda menjadikan itu sebagai argumen buat kami mau bertanya dasar argumen itu apa sehingga kami dapat membantah. Mana tahu dia pertanyaannya. Yang ke satu, Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus sendiri mengakui dirinya Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Kalau begitu, Apakah dia sang penguasa? di mana dalil Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan? Apa katanya tadi? Apakah Yesus Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Nah Dia itu menciptakan Wahyu segala 1 sesuatu. ayat 8 Maha Kuasa. Maha kuasa. Yohanes 1 ayat 3. Dia Maha kuasa bisa menciptakan manusia enggak? Ya justru dia memang yang menciptakan manusia. Dia kan firman. Firman. Firman itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bukan. Jadi, Coba kau cari di KBBI pasti ada kata firman. itu kan bahasa Indonesia. Firman itu yang saya tahu itu apa namanya, dekret itu firman tuh. Firman dekrit. Woi, dekret gitu. Gini ya. Kamu kan nanya bahasa apa? Memangnya kamu tahu firman itu bahasa apa? Nah, emang firman itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Lalu Arab itu punya agamamu, mimpi kau. Enggak, di dalam Quran juga nggak ada kata firman kok. Iya, makanya di dalam Mana ada di Quran ada kata firman, yang ada kalimatullah.
Jadi gini. Benar. Yesus itu Argumentasi Yesus gini, apakah Pak. sama dengan Nabi Isa? Kak gini, kalau modal ngomong saja itu IQ 70 ke bawah itu bisa. Tetapi kalau mau berargumen sama kami akan lakukannya dengan baik kalau argumen Bapak itu utuh. Tadi Anda mengatakan gini, Yesus tuh bukan Tuhan, saya sudah tunjukkan dalilnya. Yohanes 13 ayat 13. Nah sekarang coba tunjukkan dalil kepada saya di mana Yesus mengatakan, bukan, aku bukan Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau tidak ada, berarti dalil kami yang menang. Anda kalah di pengadilan. begini. Yesus sama dalilnya mana? Nabi Isa Dalilnya sama mana? enggak? Dalil yang saya minta mana? Harus sebanding, Pak, apple to apple. Jangan takiah, jangan menipu, ya, gitu. Coba, mana? Di mana Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus Yohanes 13 ayat 13, dia mengakui dirinya Tuhan, lalu murid-murid menyembahnya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, jangan sembah aku? Ketika Thomas menyembahnya, kenapa dia tidak tokok kepala si Thomas itu? Kalau memang dia tidak patut disembah. Kalau dia memang tidak yang harus disembah, kenapa dia tidak menolak penyembahan dari para murid? Ketika dia semua argumen yang Anda katakan itu dibantah sama Joshua Tewu, Mana? sama Jonathan Purnomo. Emang Joshua Tewu itu siapa? Enggak peduli Ya, Pak. pastor lah. Kami berdasarkan Alkitab, Pak. Iya, jadi keimanan Anda itu sebetulnya dibidatkan sama para pendeta-pendeta itu gimana itu? Pak. Itu bukan urusanmu. Kamu kan tanya ke kami. Kau aja dibidatkan Syiah, kami santai aja kok. Siapa bidat juga? Kau Sunni atau Wahabi, Pak? Begini. Anda Sunni atau Kalau Wahabi? Siapa? Yesus- Kamu mazhab Yesus- dari mana? Tuhan Mazhab mana? dari Yesus sama Mazhab Palungan. dari mana? Jangan lari-lari. Di duluan mana? Yesus sama Palungan. Apa? Duluan mana? Apa? Saya nanya nyantai aja. Ya, apa? Yesus duluan mana sama Palungan? Ya tua mana Allahmu sama ini pohon pisang? Dijawab. Lah iya itu tanya dulu tua mana Allahmu sama pohon pisang. Karena sebelum Allah diperkenalkan Muhammad, pohon pisang udah banyak ditebang. Allah itu maha kuasa dan laisa kami Ketika dia jadi pohon, lebih tua Itu, pohon atau Tuhanmu? Coba tanya ChatGPT, itu dunia gempar sekarang. Enggak ada yang gempar. Kau diusir dari Eropa, itu yang gempar. Gempar ini umat Berita yang Kristen sekarang menggemparkan udah mau adalah mau bahwa bangkrut ini kalian sekarang diusir dari Eropa. Itu yang menggemparkan, gitu loh. Itu yang menggemparkan sekarang. Coba Anda berani nggak jujur tanya ChatGPT, coba dah tanpa bias. Kalau Itu masalah habis ChatGPT, semua itu Pak, argumen yang Pak. Kita ini ngobrol sama manusia bukan sama robot. Kalau kamu robot lebih kan bisa bodoh, diprogram. kalau kamu lebih bodoh dari robot, sia-sia Tuhanmu menciptakan kamu pakai pikiran. Sayang kali dikasih otak kau. Ternyata kau kalah sama ChatGPT, botol. Keluarkan aja isi otakmu Pak, ganti chip. Kayaknya lebih pinter ChatGPT itu daripada kepalamu. Iya. Udah nanya, maksa lagi. Inilah kelakuan Islam nih kayak gini nih. Nah, udah nanti dijawab, tersinggung, lapor kok semua. Ya emang nggak beres lah. Ya GWS ya Pak ya, cepet sembuh ya Pak ya otaknya ya, cabut. Ganti Pak kepala otakmu itu jadi chip, karena kayak lebih pintar ya chip itu daripada kepalamu. Nggak ada isi kepala. Itu GPT. Ya ampun. Ada 6.000 kesalahan. Apa? Satu pun nggak bisa kau paparkan 6.000. Oh, cerita kau. Bangun cerita kau daripada jajan. Yang sabar. Nih akibat kebanyakan ngomong daripada jajan, mending banyak jajan Pak kayak kami Pak. Jadi mereka ini merangkul bidat untuk menjatuhkan yang benar gitu loh. Bidat ya memang biasa ciuman sama bidat. Aduh. Silakan Jaiman. Nanti geruduk atau kok kan aku digeruduk? Digeruduk. Yang geruduk kau banteng.
Padahal wujudnya manusia ya kan, tapi kok hobinya menggeruduk, banteng kali Padahal aku pakai baju putih nih, bukan baju merah. merah. Mungkin mereka matanya yang merah, jadi geruduk. Halo Jaiman, Tapi memang ya enggak, kan karena memang merah sih apa ya merah? itunya. Kan merah lalu seperti mohon maaf membungkuk-bungkuk ya. Halo Jaiman, nggak ada, udah meninggal dia. Thank you Nia. Ya. Lanjut siapa lagi? Aku kata orang kok tambah ganteng Kak Elia kata. Silakan Aska. Silakan. Ya, Bim. halo. Ah. Mau tanya nih. Yesusku adalah Allah. Maksudnya apa ya? Allah nggak ada awenya di situ. Yesusku adalah Allah. Yalah, ya Lidah saya nggak elah. bergelombang soalnya gitu, nggak bisa. Ya, Yesusku adalah Allah. Ya. Nah, maksudnya apa itu? Ya memang Yesusku itu Allah. Maksudnya apa? Ya itu adalah hakikatnya. Hakikat apa hakikat? Hakikat itu adalah kebenarannya. Tahu dari kebenaran dari mana? Ya karena dia adalah Allah. Dia menyatakan kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Wih, Kebenaran maksudnya apa itu? Kebenaran dia ya dia kebetulan. sang gitu. kebenaran. Segala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran. Arti kebenaran Makanya itu Yesus apa? ini nggak pernah bohong. Tidak ada dusta, tidak ada tipu dalam mulutnya. Arti kebenaran apa? Ya tidak salah. Yesus nggak salah berarti. Emang nggak pernah salah dia. Kapan itu Kau salah? tahu dari mana? Ya apa coba kesalahannya kalau kamu ngira dia ada Lah, salah? saya nanya. Lucu. Tahu dari mana? Nanya, Karena memang tidak ada. Dia tidak memiliki kesalahan. Dalilnya Kok bisa pun tahu? ada. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Tidak ada yang salah. Tidak ada tipu di dalam mulutnya. Tidak ada dusta di mulutnya. Pengadilan Roma pun nggak bisa Ada. membuktikan dia bersalah Pak. Roh bersalah maksudnya apa itu? Berdosa. Ya kalau tidak bersalah ya benar lah. Cemana kau? Gewe. Nggak salah ya benar. Gimana sih Pak? Gimana sih Bersalah, Pak? Nah, manusia bersalah. gini ya Pak, Tahu kenapa dari roh dikatakan bersalah Yesus itu gimana? kebenaran? Karena memang Yesus itu benar-benar disalib seperti yang dinubuatkan Musa, seperti yang dinubuatkan Daud. Tidak pernah Yesus itu diserupakan. Itu adalah kebohongan dan kesalahan. Tuh. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semuanya benar. Sebab Allah itu adalah sang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, Dia hidup loh Pak. Jadi Bapak kalau mau memperoleh hidup, percayalah kepada Dia yang hidup Pak. Bangkit pada hari ketiga bukan malah membusuk, dimakan belatung. Ya. nah itu betul. Ketika dia ya menjelang hari di mana dia mau disalib ya, beberapa hari sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk didera dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Berarti dia adalah sang benar itu, sang kebenaran. Makanya dia tidak pernah berkata dusta. Karena Bapa segala dusta adalah Syaiton. Nirojim. Gitu. Oh, kalau Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan disalib, ya benar disalib. Anak manusia akan mati, ya benar mati. Itu Pak, dia nggak pernah berdusta. Waktu dia juga mengatakan akan kuruntuhkan bait Allah, ya benar kan runtuhkan, dan akan kudirikan dalam 3 hari, bangkit dia. Semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Ada lagi Pak? Pak Andulnya. Silakan Pak Andulnya. Kalau jadi kalimat itu ada kata-kata. Katanya itu aja diartikan ngerti nggak dari kalimat itu? Yang barusan tadi di narasi. Narasi apa tuh?
Ya tadi banyak omongannya itu, tahu nggak artinya perkata. Tahu lah, masa aku mengatakan sesuatu yang tidak Coba. perlu tahu? Nah itu coba. Apa sih? Anda mau nanya apa lagi? Kowe ngomong apa toh? Ah, Yesusku adalah Allah artinya. Terus Nah, itu. kenapa kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah, kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Kalau Yesusku Allah, terus Mak, kenapa? Kok marah, ngamuk? Bukan yang ngarah, Kok nggak jangan mengerti nangis. toleransi Pak? Bukan yang nangis kan. Tuhan nangis, orang kan pun ini. sibuk kali. Kau debat, emang sibuk lah hidup kau. Nggak bahagia kali hidup kau Pak. Nggak puas sekali kau sama Tuhanmu. Sampai Tuhan orang pun mau kau debat. Bukan. Iya Pak. Ini kan apa nggak cukup kesempurnaan ini di punya Bapak? Apa masih kurang? Nggak sempurna Judulnya di kali situ rupanya ada. imanmu sampai sibuk kau ngurusin Tuhan. Kalian lah yang ku tengok paling sibuk ngurusin Tuhan kami. Bapak itu kalau mau nanya, mau tahu, kita kasih tahu, bukan malah menghina Tuhan kami, mendebat Tuhan kami, gitu loh. Menghina. Tahu kalau Ada kau mendebat artinya Tuhan menghina, kami, ada artinya kau bisa kena menanya. pasal penistaan. Kalau kau debat bahasa Tuhan nista. kami. Nista itu mau bertanya beda. Oh, soalnya sekarang lagi musim, Pak. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen dilapor. Nah, Kan itu sekarang gitu. hati-hati aja. Jangan kalau Kristen ngejawab, kalian panas. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan, kalian lapor. Gitu. Kalian itu artinya apa? Kalian jangan nebak-nebak, kalian lapor. Ya itu kalian adalah cempedak. Nah itu makanya setiap kalimat itu harus Cempedak yang diartikan. suka sekali nanyain iman orang, dijelaskan tapi ngeyel, itulah cempedak. Baunya kemana-mana, udah nggak enak, banyak belatungnya itu. Pernah lihat Pak belatung nangka? Nah itulah itu, di cempedak itu banyak sekali belatung-belatung. Masalahnya Mau ngobrol. kemana-mana. Makanya kalau mati membusuk makan belatung juga. Coba saya ngobrol sama yang di atas, dia hebat ya. Kalau kau mah bisanya cuman Apa? ya kasih cetek. Coba Elia di atas. Mak cetek nggak tuh ya? Parah ini. Ngeri Elia, hati-hati kau Elia. Suhu itu. Ya. Yesus adalah Allah. Itu maksudnya apa? Yesus adalah Allah, Pak, bukan Allah. Jangan digulung lidahnya Pak, itu biasa digulung sih. Sekali-sekali kalau orang bicara didengar, jangan situ aja yang bicara. Gimana GWS Pak, GWS. Lah itu kan judulnya di atas gitu. Yesus adalah Allah. Memang betul Yesus adalah Allah. Lalu Dia kasih pengertian coba. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Gitu. Ada firman Sama yang- seperti Bapa, dengar dulu. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti firman Bapa juga manusia, roh Bapa juga manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Allah pun begitu. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pasti Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Begitu. Muter-muter aja ya. Oh, iya. Masalah sama kau Pak, udah lah Pak. Minum obatmu banyak-banyak. semua salah. salah. Kok kau yang salah? Muter-muter, nanti jawab singkat, kau terlalu nggak jelas kata. Inilah ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi emang Islam nggak nggak nyampe, terima, Pak. kita dibilang muter. Besok-besok Pak, kalau beli kipas, Bapak jangan yang muter. Capek Bapak, jadi akan sakit kayak sekarang ini ya. Biarkan kipasnya yang muter Pak. Bye, GWS ya Pak ya. Sembuh Pak. Halo, Riz Jul. Halo Kak. Halo. Ya malam. Saya mau tanya tentang tadi kalau nggak salah pas dari Kak Agatha bilang bahwa penyaliban Yesus itu atau kemesiasan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Itu pada ayat berapa? Dan kalau nggak salah saya pernah baca pada kitab Musa dibilang
di situ dalam kitab Musa menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia, sedangkan pada iman kekristenan Allah itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk firman-Nya. Firman-Nya dalam bentuk manusia itu bagaimana ya, Kak? Allah menjadi manusia sama nggak dengan Allah bukan manusia? Beda kan? Beda kan? Jangan ngopi kau apa? Siapa namamu? Gimana maksudnya Oh, gimana Kak? dalilnya Kurang paham. penyaliban itu di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Itu nubuatnya. Nah, lalu Allah bukanlah manusia memang, makanya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus nggak pernah dibilang Yesus adalah Allah yang berubah menjadi manusia, nggak ada. Allah mengambil rupa manusia. Jadi keilahian Yesus itu tidak berubah jadi manusia, tapi menambahkan kodrat manusia. Nih saya kasih contoh nih ya. Anggaplah saya ini Allah, ini manusia. Saya tambahkan, saya ambil kodratnya. Saya berubah nggak jadi ini? Sehingga saya menjadi manusia? Bukan. Ya dia ngopi Jun. Saya lagi nyimak. Enggak, karena kalau di compare tadi kan Kaelia bilang bahwa Yesus itu mengaku aku adalah Tuhan dan Allah, sedangkan dalam kitab Bilangan itu Allah bukanlah manusia. Justru gitu. karena Jadi, Allah gini. Justru karena Allah Oke. itu bukan manusia, maka dia datang menjadi manusia. Paham nggak? Justru karena Allah itu bukan manusia, makanya dia datang di dalam daging, mengambil rupa manusia, menambahkan kodrat kemanusiaan. Iya. Kan Kalau dia Allah, menambahkan kalau kodrat. Allah adalah manusia, ngapain dia jadi manusia? Nah, iya, kan nggak mungkin. Logikanya gitu. Heeh. berarti pas di zamannya Nabi Musa itu, Nabi Musa sendiri dan umat itu tidak mengetahui bahwa pada saat itu tuh sebetulnya Allah itu bisa menjadi manusia gitu, Kak. Pada saat itu, pada saat Nabi Musa. Enggak, pengertianmu aja yang amburadul. Mereka nggak berpaham begitu. Tahu, orang Allah itu sudah datang kepada Abraham ya di dalam Kejadian 18. Itu dalam rupa manusia. Yang menuliskan kisah Abraham itu Musa. Musa. Jadi apakah Musa kalau- tidak tahu Allah itu datang dalam teofani atau dalam penampakan manusia? Iya tahu. Kalau yang masalah Abraham itu kan saya pernah dengar dari Rabi Yahudi, Robi Tabia Singer, katanya itu yang datang itu 3 malaikat, Kak. Malah Elohim, yaitu Rafael, Gabriel, dan Mikael. Mana dalilnya? Yang 3 Mana yang dalilnya? ada di itu kayak yang 3 utusan. Nah, saya nggak percaya. Mereka aja nyontek kitab orang Kristen kok. Iya, mereka ngambil kitab kami kan? Mereka itu nyontek kitab kami di abad 10. Kitab Oh kami iya, itu Yahudi pemimpin Rabbinik. lama, Yahudi Septuaginta. Rabbinik itu berarti Ya, Yahudi Rabbinik itu adiknya Islam. Karena mereka baru ada di abad 10. 10. Kalian abad ke-7. Udah lagi. Kami Kalian abad pertama. kedua kalinya. Jangan percaya sama Rabi Yahudi. Betul. Nggak ada yang betul. Oke, itu aja sih kayak mau ditanya. Makasih ya. Ya. Jadi mereka tuh menyetek-nyetek juga gitu loh. Yang original itu cuma Oke. Kristen. Karena di abad kami yang membuka abad gitu loh. Yesus yang 11-12 ya itu 11-12. Yes ya Pak. gitu loh. Baik, saudaraku ini berkat oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom.